Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizdasi Agustin dengan NIM 2002010012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana sih proses kedinamisan dari pantai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari pantai. Jadi, pantai itu didefinisikan sebagai batas antara wilayah daratan dan juga wilayah lautan. Yang termasuk wilayah dari pantai itu daratan yang ada di atas ataupun di bawah permukaan daratan yang dimulai dari batas garis pasang tertinggi dan lautan yang ada di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis sudut terendah. Dasar laut dan bagian bumi di bawahnya juga termasuk dari bagian pantai. Nah, pantai ini merupakan kawasan yang sangat dinamis. Pada pantai terdapat berbagai macam ekosistem yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Salah satu bentuk dari proses kedinamisan pantai ini ialah adanya perubahan garis pantai yang berproses secara terus-menerus. Perubahan garis pantai ini dapat berupa abrasi dan juga sedimentasi ataupun abrasi. Proses-proses tersebut terjadi karena adanya pergerakan sedimen yang diakibatkan oleh arus dan gelombang. Nah, perubahan garis pantai ini juga dapat terjadi karena adanya faktor antropogenik. Lingkungan pantai ini dapat berubah dalam waktu yang cepat maupun lambat, tergantung pada keseimbangan antara topografi, batuan dan sifatnya dengan gelombang, pasut, dan juga angin. Perubahan garis pantai itu terjadi karena adanya proses geomorfologi. Proses geomorfologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu proses destruksional, yaitu proses yang cenderung merubah bentuk lahan sebelumnya, dan juga proses konstruksional, yaitu proses yang menghasilkan bentuk lahan baru. Nah, jadi proses geomorfologi ini ada tiga. Yang pertama itu ada gelombang, yang kedua arus, dan juga yang ketiga pasang surut. Saya akan menjelaskan satu persatu kepada kalian semua. Yang pertama ini gelombang. Jadi gelombang ini dia terjadi karena adanya pergerakan massa air yang dibentuk oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Jadi makin kuat angin itu berhembus, maka makin besar pula gelombang yang dihasilkan. Nah, penyebab lainnya itu adanya gempa di dasar laut dan juga letusan gunung berapi. Nah, gelombang ini berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang yang bersifat merusak dan juga gelombang yang bersifat membangun. Terjadinya erosi dan juga sedimentasi pada pantai juga disebabkan oleh gelombang yang pecah di daerah pantai tersebut. Kemudian yang kedua ini ada arus. Jadi arus ini dia merupakan pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal hingga terjadi keseimbangan ataupun gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan yang ada di dunia ini. Selain itu, arus juga dapat didefinisikan sebagai pergerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Nah, jadi arus ini juga merupakan salah satu faktor yang memiliki peran dalam proses pengangkutan sedimen di daerah pantai. Arus ini juga memiliki fungsi sebagai media dalam transport sedimen dan sebagai agen pengerosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Nah, gelombang yang datang akan menimbulkan arus pantai. Arus juga dapat mengakibatkan abrasi dan juga abrasi. Jadi abrasi ini dia dapat bersifat merugi bagi penduduk sekitar karena dia memiliki pengaruh terhadap ketidakstabilan garis pantai dan juga menyebabkan terjadinya pendangkalan muara sungai tempat lalu lintas perahu-perahu lain yang akan pergi melaut. Kemudian yang ketiga ada pasang surut. Nah, jadi pasang surut ini dia merupakan pergerakan naik turunnya permukaan air laut yang berirama dan disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Jadi pasang naik akan menyebabkan sedimentasi ke dekat pantai, sedangkan surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah laut lepas. Sekian penyampaian materi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.